Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kepada kita semua kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan sama-sama kita thalabul ilm atau kita sama-sama belajar bersama di setiap hari pagi ini. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, para kesepuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini mungkin kita sampai jam 6 ya. Jam 6 kurang 5, jam 6 kurang 10 karena mau ada apa katanya. Kita membahas tentang sedikit tentang kurban. Sebenarnya mengulang yang telah kita ketahui ya. Kenapa tentang kurban ini sebagai mengingatkan pengingat buat kita semua bagaimana tata cara, hukum dan yang lainnya mengenai tentang kurban. Yaitu babul adhahi, tentang penyembelihan. Yang kita biasa sembelih ya kambing, ya domba, sapi, kerbau, onta dan yang sejenisnya ya seperti itu. Ya. Oke, kalau di kampung biasanya banyaknya kerbau, banyak juga yang kerbau ya, kerbau dan yang sejenisnya. Yang pertama, definisi dulu pengertian tentang kurban itu sendiri. Apa sih kurban itu? Kurban menurut bahasa berasal dari kata qurban yang qarabu qurbanan. Itu artinya kurban itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu disyariatkannya ibadah kurban agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau iman kan kita ketahui adalah yazid wa yanqus. Iman kita itu kadang naik, kadang turun. Dengan salah satu disyariatkannya ibadah kurban ini agar iman kita tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dari pengertian lain, kurban adalah ismun, satu nama, lima yudbahu, terhadap apa yang disembelih minal ibili. Bisa jadi yang disembelih itu dari sapi, dari onta, wal baqari, dari sapi, wal ghanami, kambing atau domba, yaitu yang disembelihnya yauman nahri, pada hari Idul Adha, wa ayyamin tasyriqi, dan hari-hari tasyrik, taqarruban, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalkan kurban tujuannya bukan untuk mendekatkan diri, ada yang kurban kan kurbannya menyembelih sapi, sapinya kepalanya dibuang di laut misalnya. Nah, itu berarti bukan mendekatkan diri kepada Allah, bukan berkurban mengorbankan sebagai hartanya, tapi itu ada unsur lain. Salah satu persyaratannya ibadah kurban kita diterima oleh Allah adalah niat utamanya adalah taqarruban ilallah. Ini sama-sama mengingatkan bahwa niat kurban kita hanya satu di antaranya, yaitu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukur kita. Ya, tujuannya membagi harta kita kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada tetangga dan kepada yang lainnya. Yang pertama, sebelum kita dalil-dalil kurban, sejarah kurban dulu. Secara rinci. Bagaimana sejarah kurban? Kenapa kita dianjurkan atau disyariatkan untuk berkurban? Pertama adalah
Dan syariat kurban ini adalah ketika Qabil dan Habil, yaitu pada masa Nabi Adam alaihissalam. Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Ini Qabil ini adalah sebagai petani, sedangkan Habil adalah sebagai peternak. Ketika Nabi Adam melahirkan putra dan putrinya, ini selalu berpasangan, kecuali ada satu saja yang tidak berpasangan. Seperti Qabil itu berpasangan dengan Iklima, dan Habil berpasangan dengan Labuda. Benar ya? Suatu ketika Iklima kan berpasangan dengan Qabil. Iklima ini adalah sangat cantik. Sedangkan Habil berpasangan dengan Labuda, ini kurang cantik atau tidak cantik. Aturannya itu Allah menyuruhnya melalui Nabi Adam. Ya zaman pertama kali kan kalau gak nikah sama saudara ya gak bisa ya. Kalau sekarang gak boleh, Pak Selamat misalkan nikah sama saudara. Kalau dulu ya boleh kan, usus. Gak ada pasangan kan? Gak enak lah pasangan. Qabil ini disuruh oleh ayahnya Nabi Adam ini nikahnya sama Labuda. Sedangkan Habil dengan Iklimah. Qabil ini tidak terima. Kenapa tidak terima? Kata Qabil, saya kan berpasangan dengan Iklimah yang cantik. Sedangkan saudara saya Habil pasangannya dengan Labuda, kenapa dibalik? Gak mau dia menolak. Masa saya pasangannya dengan Labuda, tidak dengan Iklimah? Ya, disitulah terjadi perdebatan. Maka diuji oleh Nabi Adam, oleh Allah melalui Nabi Adam. Silahkan kalian untuk mengorbankan harta kalian masing-masing. Karena Qabil ini adalah sebagai petani, maka dia berkorbannya dengan hasil pertanian. Dan Habil ini dia sebagai peternak, maka dia kurbannya dengan hasil ternakan. Singkat cerita, kata Nabi Adam melalui perintah Allah bahwa nanti yang diterima ini adalah yang disambar oleh api. Tandanya kurban siapa nih yang diterima? Qabil atau Habil kan? Kalau Qabil diterima berarti dia berhak menikah dengan yang dia inginkan, yaitu Iklimah yang cantik. Tapi kalau Habil yang diterima berarti Habil berhak nikah dengan Iklimah sesuai perintah. Gak mau untuk Habil dengan Labuda karena kurang cantik atau tidak cantik. Singkat ceritanya, Qabil itu kurbannya dengan hasil pertanian yang jelek, sedangkan Habil dia kurbannya dengan ternaknya yang sangat bagus. Mana yang diterima? Di sini disampaikan dalam salah satu ayat surat Al-Maidah ayat 27. Gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, tadi kan Qabil kurbannya dengan hasil pertanian yang sangat jelek, dan Habil dengan hasil pertanian yang peternakan dengan yang sangat bagus. Lalu maka diterimalah dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Berarti yang diterima adalah
kurbannya siapa? Habil, hasil peternakan, dan Qabil tidak diterima. Ia berkata, Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa. Berarti sebenarnya korbannya itu bukan karena korbannya hasil pertanian atau hasil ternak, tapi yang utamanya intinya adalah kurbannya itu dia hanya karena perintah Allah dan karena ketakwaan kepada Allah. Sama kita sekarang, bukan sapinya yang paling gemuk pas sama, bukan kambingnya yang paling besar, tapi yang utamanya yang akan diterima oleh Allah itu adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Syekh Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, qabilallahu ta'ala qurbana Habil bi an anzalallahu ta'ala ala qurbanihi bi an anzalallahu ta'ala ala qurbanihi naran faqatalahu qabil hasadan lahu. Allah Ta'ala menerima kurban Habil dengan menurunkan api untuk menyambar kurban milik Habil, kemudian Qabil membunuhnya karena merasa dan dengki. Seperti itu. Ya, itu sejarah yang pertama. Sudah hampir setengah, baru satu ya, ini singkat barangkali. Jadi ada satu inti bahwa kurban itu utamanya adalah Allah menerimanya itu minal muttaqin, yaitu dari orang-orang yang bertakwa yang menuruti perintah Allah. Dalam hal ini adalah Habil. Wah, akhirnya dibunuhlah Habil oleh Qabil. Itu yang pertama. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini yang kita ini ya, sampai ada yaitu berkaitan dengan ibadah haji. Di baru terakhir kita dari Nabi Ibrahim ini usianya sekitar 175 tahun kurang lebih. Tua-tua ya. Kalau kita sudah 70 tahun aja sudah ngos-ngosan ya. Letoy kali Pak ya, letoy itu udah mengingatkan kan. Nabi Ismail itu usianya sekitar 137 tahunan. Muda dia. Ini sama kurban itu pengorbanan sebenarnya dari ujian-ujiannya. Kan ceritanya kan bapak-bapak juga sudah memahami Nabi Ibrahim ini tidak dikaruniai seorang anak, tidak dikaruniai anak lah ya, perkawinan dengan Siti Sarah. Dulu Siti Sarah kecuali ya, kecuali tidak dikaruniai sampai ketika itu usia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dilahirkan di Irak, Irak Selatan kalau tidak salah. Ada yang pernah ke Irak kan? Waktu zaman Saddam Hussein di Irak. Kalau Nabi Ismail ini dilahirkan di Palestina kalau tidak salah, di Palestina. Nabi Ibrahim ini nikah sama Siti Sarah. Ini tidak punya anak sampai usia Nabi Ibrahim itu usianya 86 tahunan. Sebelum itu belum punya anak. Sehingga inisiatif istrinya Siti Sarah ini inisiatif yang mau poligami ini, yaitu mencarikan istri untuk Nabi Ibrahim. Tuh, Pak Simanto yang belum punya anak tadi. Pak Salman nggak ada masalahnya. Bingung saya. Malam oleh Pak Salman dengan sini ngobrol. Nggak punya anak tuh, hampir 86 tahun ya, susah itu. Akhirnya inisiatif Siti Sarah inisiatif. Gimana caranya punya kenalan? Akhirnya mencarikan. Ada yang menceritakan Siti Sarah ini mencarikan istri Nabi Ibrahim adalah sebagai hamba atau pembantunya Siti Sarah ketika itu. Istri Siti Sarah itu, yaitu siapa namanya? Siti Hajar, hambanya Nabi, pembantunya lah. Ya sudah dijodoh ini kan oleh istri yang pertama. Ini boleh kalian mau nikah, tapi dengan catatan dari cerita ini harus
yang mencarikan adalah istri yang pertama. Jangan sembunyi-sembunyi. Nah, itu yang boleh. Contoh ibaratnya boleh yang mau nikah lagi Pak Fadil, tapi istri Pak Fadil yang mencarikan istri yang kedua boleh. Saya tidak tahu. Itu bagus, ya. Akhirnya Siti Sarah mencarikan dan yaitu istri yang kedua namanya Siti Hajar. Alhamdulillah setelah nikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai putra yang namanya Nabi Ismail. Dan Allah memberi hadiah lagi. Setelah lama nikah dengan Siti Sarah tidak punya anak, dengan Siti Hajar langsung punya anak ketika itu usia 86 tahun. Ketika kurang lebih usia 100 tahun Nabi Ibrahim dikaruniai anak melalui Siti Sarah. Namanya siapa? Nabi Ishak. Usianya berapa kira-kira Nabi Ibrahim itu? Yaitu 100 tahun. Pak Guru, masih siap nggak usia 100 tahun punya anak? Kenapa Pak Guru? Pasti Pak Guru nggak siap. Udah nggak sanggup Pak Guru ya. Sekarang dia udah sanggup. 100 tahun usianya. Punya anak namanya Nabi Ishak. Itu dua itu poligami. Jadi boleh kita poligami. Setelah sekian lama, itu kan batasnya berapa usia? Berarti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu usianya batasnya sekitar 14 tahunan ya, kurang lebih. Kan yang pertama ketika usia Nabi Ibrahim 86 tahun melahirkan Ismail, 100 tahun melahirkan Ishak dari ibunya yang berbeda. Yang pertama yaitu Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak dan Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Sekitar perbedaannya 14 tahun. Ketika usia Nabi Ismail ketika itu kurang lebih ada yang menyampaikan 7 sampai 12 tahun, itu Allah menyuruh Nabi Ibrahim dalam sebuah mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Berarti Nabi Isa belum ada ya? Belum lahir kan ya? Berarti ketika itu Nabi Ibrahim punya anak satu-satunya ya? Belum punya dua, karena Nabi Ibrahim dilahirkannya sekitar 14 tahun kan? Ketika itu. Berarti satu-satunya punya anak satu-satunya dari istri yang kedua yang sudah dicarikan oleh istri yang pertama tadi Siti Sarah. Tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Gimana itu anak satu-satunya kasih sayang? Itu kan ujian yang sangat berat. Mau nggak mengorbankan Nabi Ibrahim? Karena ini sebuah ya pasti Nabi ya nurut kan ya. Kalau nggak nurut ya jadi Nabi kan. Ini dikisahkan dalam salah satu suratnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Artinya apa? Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, ya sanggup itu remaja lah ya, ya usia tadi 7 sampai 12 tahun, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Disuruh menyembelih. Pasangan datang hadir. Untuk belum hadir tadi saya. Yang itu pasangan. Tadi saya cerita sedikit bahwa Nabi Ibrahim itu gak punya anak, nikah sama Siti Sarah. Siti Sarah inisiatif untuk mencarikan istri yang kedua. Jadi boleh poligami tapi catatannya dicarikan oleh istri yang pertama. Itu pasangan. Yang nyarikan yang nggak ada. Oke. Sendiri.
Jadi kalau punya istri cari sendiri. Itu. Tapi turunannya dengan korban turunannya korban jangan perasaan. Oh jangan bahaya. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, bapakku, kerjakanlah apa yang dimintakan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang saleh. Di sini ayat ini paling tidak ada dua hal. Yang pertama, kalau kita mau memutuskan berkaitan dengan anak, kita musyawarahkan dengan anak kita. Jangan memutuskan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan anak mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, mau nikah dengan siapa, nah, kita musyawarahkan dengan anak kita. Kamu mau sekolah mau kuliah di mana? Di sini. Kata kita, di sini aja. Tapi sambil diskusi memberikan pemahaman. Jangan langsung, kamu di sini aja. Atau saya jodohkan dengan ini aja. Karena kan banyak yang begitu, kuliah dipaksakan oleh orang tua jurusan ini, pas akhirnya pas lulus, kan bapak yang pengen jurusan di situ. Sering itu yang begitu pengalaman. Banyak cerita. Biasa itu begitu. Apalagi nanti kalau dijodohkan kan bapak yang pengen begitu ini itu, bahaya itu kan. Bahaya itu. Itu contoh kecil. Ini dari ayat ini ada dua gambaran paling tidak, bahwa memutuskan sesuatu dengan anak itu harus didiskusikan. Jangan apa ya istilahnya diktator. Jangan diktator. Nabi Ibrahim aja ketika diperintah oleh Allah itu nanya dulu sama anaknya, gimana menurut pendapatmu wahai Nabi Ismail? Kata Nabi Ismail, ya silahkan. Baru. Dan yang kedua adalah menguji kesabaran terhadap yang apa kita inginkan. Mau nggak kita keluarkan perintah Allah? Kesabaran dan perintah Allah, mau nggak kita mengikuti perintah Allah? Misalkan kita punya uang berapa, ini kurban apa enggak ya? Kurban apa enggak ya? Ragu. Kalau saya jangan ragu, kurban aja dulu. Kalau ada yang lain, insya Allah. Nanti saya nggak punya uang yang cukup. Nggak juga, insya Allah. Ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail langsung, nggak mikir-mikir lagi. Karena itu perintah dari Allah. Begitu juga kurban. Yang berikutnya suratnya wa nadainahu ya anna ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzilul muhsinin inna hadza lahuwal balagul mubin wa fadainahu bidhibin 'azimin wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ia benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor serpihan yang benar, kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ya, sampai sekarang kan dia abadikan kan? Sampai haji kan Nabi Ibrahim dia abadikan. Jadi memang ya sebuah pujian. Kayak kita punya harta, kita ada nih, tapi setan kadang-kadang kita ikut kurban aja, ikut udah kurban aja, nggak apa-apa kau ada, insya Allah. Karena harta kita juga bagian dari ujian. Nabi Ibrahim aja yang diuji oleh Allah nggak punya anak lama, usia 86 tahun baru punya anak dari istri yang keduanya, itu diuji oleh Allah langsung ikutin. Berarti memberikan gambaran kepada kita. Pertanyaan berikutnya, apakah Nabi Ibrahim setelah punya istri Siti Hajar dan pertama Siti Sarah itu punya istri lagi apa enggak? Menurut beberapa riwayat tidak menikah, yang setelah wafat baru menikah lagi ada berapa wafat, tapi tidak menurunkan naparan lagi. Jadi kalau sudah wafat boleh menikah lagi pasangan? Boleh. Wajib ya. Tergantung itu hukumnya. Jadi hukum fikih itu kalau akal seperti tergantung. Kayak kurban bisa hukumnya wajib, sunnah muakkadah, bisa haram, bisa yang jenisnya, tergantung niatan kita. Nikah sama juga nikah sama, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, tergantung niatannya. Kalau pas sama sekarang katanya wajib.
Kalau saya belum waktunya. Insya Allah pada waktunya yang tepat. Sadar Insya Allah sebentar lagi. pada waktunya yang tepat. Sebentar lagi. Sebentar. Udah ya. Kita sudah sejarahnya ketika Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan terakhir adalah sejarahnya yaitu pada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dari mana dalilnya kita? Yaitu yang kita sudah hafal semua tentunya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Awalnya kan sesungguhnya kami a'taina, kata Allah telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, sebuah kenikmatan. Kalau kita sudah diberikan kenikmatan, apa aja kenikmatan itu? Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan untuk Rabb dan sembelihlah hewan. Berarti kalau kita orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah masih tidak mau berkurban, berarti dia tidak bersyukuri nikmatnya. Pokoknya kalau bisa kurban itu 1 tahun sekali, minimal 1 keluarga. Kalau mampu, kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Kurban kan kalau nggak mampu tidak mesti kurbannya bentuk sapi atau kambing. Kalau tidak mampu bisa mengorbankan waktu kita untuk sama-sama, mengorbankan tenaga kita. Yang lebih parah lagi, kurban karena nggak bisa, waktu dan tenaga juga mau berkurban. Itu yang bahaya. Kalau kita tidak bisa berkurban, berarti kurbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Udah sama-sama itu juga berkurban. Kurban secara sesuai dengan kemampuan. Ini ya. Bagaimana sejarahnya? Kenapa kita dianjurkan atau disyariatkan untuk berkurban? Pertama adalah dasarnya ada salah satu ayat surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ini untuk mengingatkan saya dan kita semua bahwa kurban itu Allah bukan menerima dari daging dan darahnya dari hasil kurban, tapi yang diterima oleh Allah itu walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang diterima oleh Allah adalah karena ketakwaan kita kepada Allah. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada masa ini, maka lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Apa artinya? Siapa saja yang mempunyai keluasan untuk berkurban, wa lam yudhi, dan dia tidak mau menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka dia tidak diizinkan untuk mendekati tempat-tempat sholat. Dia tidak boleh sholat. Ini ada beberapa yang mengartikan maksud dari hadis ini, sehingga timbullah hukum kurban. Pertama, hukum kurban. Hukumnya gimana? Hukumnya tadi pasangan wajib atau pasangan kan? Hukum kurban yang pertama adalah ulama yang berpendapat bahwa kurban adalah wajib bagi orang yang mampu, ya. Tapi jangan pura-pura tidak mampu. Yang mampu adalah yang dia dapat masih ada sisa untuk kewajibannya adalah Rabi'ah, gurunya Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Lais bin Sa'ad, serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini mewajibkan dari dalil yang tadi. Ada juga yang menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Siapa itu? Yaitu pendapat mayoritas ulama Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sejarah kurban dan hukum kurban. Saya mengangkat dulu sebelum beberapa hadis. Coba, pernah kita sering mendengar, boleh enggak sih kita berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal?
Kadang kan atas nama ini, bukan kadang-kadang ya, atas nama ini coba kita. Tentu kalau dalam fikih ini terjadi perselisihan, berbeda pendapat. Makanya saya selalu mengingatkan, jangan sering menyalahkan tentang masalah fiqhiyah. Masalah fiqhiyah kita lakukan yang kita yakini dan kita pelajari. Yang pertama, anak Ali annahu kana yudahi bi kabshaini ahaduhuma 'an nabi wal akhar an nafsi faqila lahu faqala amarani bihi yani an-nabi fala adahu abad. Ali menyembelih dua onta, yang satu atas nama Nabi Muhammad dan beliau telah wafat. Kelihatan tidak? Dan yang kedua untuk dirinya sendiri. Ketika ditanya tentang ini, Sayyidina Ali berkata, Rasulullah telah memerintahkan ini pada saya dan saya tidak pernah meninggalkan sebelumnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Berarti Ali itu pernah berkurban 2 domba, yang satu untuk dirinya dan satu untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi sudah wafat. Ya, itu salah satu hadisnya. Hadis ini dipahami oleh para ulama Syafi'iyah dengan beberapa kesimpulan. Wa hadzal qiyasu yaqtadi ijawaz tabqiyah 'anil mayyit li'annaha darbun minas shadaqah. Ini para ulama mengkiaskan boleh berkurban atas nama mayit sebab sebagai sedekah. Ya. Tapi ada juga yang tidak membolehkan. Lakin fitatin atau la tajuju at-tahiyatu 'anil ghairi bi ghairi idnihi. Tidak boleh kecuali illa ayyakuna awsa bihi, kecuali si mayit yang sudah wafat itu sebelumnya adalah berwasiat. Jadi ada 2 pendapat. Ya. Oke. Ini kita lewat aja ya. Jadi kesimpulannya ada 2 pendapat. Pendapat pertama tidak memperbolehkan kecuali yang wafat itu pernah mewasiatkan untuk berkurban. Yang kedua memperbolehkan karena ada hadis yang dikatakan Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sudah wafat tapi Sayyidina Ali kurban 2 domba, satunya untuk Sayyidina Ali dan satunya untuk Rasulullah. Kalau saya kelebihannya, kalau kita sedekah saja nih, untuk niatkan untuk yang sudah wafat, itu ada 2 kelebihan kalau saya, menurut saya. Kelebihan pertamanya insya Allah sedekah itu sampai kepada yang wafat. Yang kedua, kita sebagai anaknya terutama itu dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Itu kelebihannya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalil-dalil kurbannya. Jam 6 kali ya, sampai jam 6 ya. Enggak apa-apa ya, banyak ngomong. Jangan ngeliatin jam main apa sih? Oh, Akhir tidak boleh sama para haji. Momon Abdul Rahman. Jam 7 juga nggak apa-apa. Hari Ahad. Hari Ahad, oke. Kalau pada ke gereja kan. Oke. Nih yang pertama, ini beberapa hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Bagaimana kita cara-cara untuk berkurban ini? Tadi hukumnya sudah kita ketahui, sejarahnya sudah diketahui, hukumnya sudah diketahui. Tapi kadang ada yang nanya juga, kita akikah dulu atau kurban dulu? Ada juga kadang-kadang yang menanyakan. Kalau akikah kan sangat erat kaitannya dengan kelahiran, ya benar ya? Sangat erat dengan kelahiran yang sebenarnya diwajibkan kepada orang tua. Ini pernah ada yang tanya, nih saya melahirkan seorang anak di bulan Dzulhijjah pas tanggal
2 atau 3 ketika pas 10 hari tasniknya pas hari ke-7 saya kurban dulu atau akikah dulu. Ada yang mengatakan para ulama karena akikah ini adalah sebuah kewajiban orang tua kepada anaknya, makanya kalau hari pas itu dia kebelinya cuma buat akikah, kurbannya tidak kebeli. Mana yang diutamakan? Kalau pas kan akikah itu murbahinun bi akikatihi, kullu gulamin murbahinun bi akikatihi tudbahu yauma sabi'ihi kan. Tergadaikan orang tua itu harus melihat anaknya. Para ulama, beberapa ulama banyaknya bahwa kalau pas hari itu maka yang diutamakan akikah terlebih dahulu, kecuali sudah lewat, sudah setahun 2 tahun pas punya itu. Jadi ada yang menyatakan itu kurban dulu, bahkan ada yang menyampaikan niatkan aja pas kurban buat akikah dulu. Tapi ini ada beberapa pendapat yang buat tidak bisa digabung, tidak antara akikah dan kurban itu berbeda. Tapi ada juga nanti bapak-bapak mendengarkan, ada yang menyatakan sah, ada nanti. Tapi kalau saya yang kuat ya yang terpisah. Tapi akan mendengar nanti yang memperbolehkan. Oke. Hadis yang pertama untuk mengingatkan ini, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshaini amlaini aqranaini wa yusamma wa yukabbir wa yadahu rijlahu ala sifahima wa fi lafdin dabahuma bi yadihi, muttafaqun alaih. Hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kana yudahi bi kabshaini amlaini. Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW menyembelih atau berkurban di kabshaini dengan 2 domba. Kabshaini dengan 2 domba. Amlaini aqraini, amlaini yang gemuk kali ya, yang gemuk, aqraini yang bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir, dan menyebut nama Allah, wa yukabbir dan bertakbir, wa yadau rijlahu, dan meletakkan kakinya ala sifahima, atas 2 dahinya, 2 dahi kambing. Setelah jadi dabahuma biadnya. Jadi dari hadis ini bahwa kita dianjurkan menyembelih itu memang yang gemuk, yang lurus, yang bertangguh gitu, yang gemuk lah. Tapi sesuai dengan kemampuan. Dan caranya ya jangan sampai ketinggalan ketika kita menyembelih, karena saking semangatnya tidak wa yusammi wa yukabbir, yaitu tidak menyebut nama Allah, bismillahi wallahu akbar. Minimal itu membaca bismillah dan membaca Allahu akbar, dan disunnahkannya lagi menyembelihnya adalah dengan tangannya sendiri kalau yang bisa. Tapi kalau di sini banyak yang menyembelih pakora yang kayak gitu itu dan yang lainnya. Pak Haji Selamat menyembelih ayam, menyembelih sang sapi yang udah siap ya. Tapi memang salah satu persyaratannya kalau kita meyakini itu yaitu dengan pisau atau goloknya yang harus tajam. Saya pernah pas di haji itu kan jamaah itu pengen kita ke tempat sembelihan ya, ke bawah kan sembelihan. Kalau tahun kemarin itu semua tempat penyembelihan ditutup semua Pak Haji. Tahun kemarin tutup semua, dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Beberapa hari pas penyembelihan tidak boleh ke tempat penyembelihan. Semuanya itu di tempatnya macet itu karena dilarang. Tahun sebelumnya itu boleh, nggak tahu tahun ini. Jadi tahun kemarin itu sama sekali nggak ada yang lihat di penyembelihan, semuanya karena larangan dari pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya saya menyaksikan ketika itu di sana itu menyembelih kambing itu luar biasa. Enggak hitungan saya mau nyebutin nama aja ketika bayar ini karena ketinggalan karena saking cepatnya. Jadi salah satu persyaratannya itu adalah harus pisaunya yang tajam, dan yang kedua agar lebih lagi yang megangnya benar, jangan yang ragu. Megangnya pastikan mau nyembelih kambing atau sapi, sapinya sudah
nyaman untuk disembelih, sudah diam, sudah anteng, posisi lehernya juga sudah jelas, kelihatan ininya apa namanya, urat apanya itu, nadi apa ya, urat apa itu namanya ya, ada 2 urat apa ya, 3 urat ya. Kambing juga begitu. Jadi yang kuat-kuat kayak Pak Winong itu kan yang biasa pegang, harus pegang itu. Pasaman kuat apa nggak bukan kambingnya. Pasaman nyiapin kambing aja sama sapi, disiapin. Bisa nggak nyiapin? Oh, siap berat gitu kan? Nggak bisa kan? Nah, nggak bisa pasaman. Oke, itu ya. Ini diambil dari sini. Jadi yang nyemuk. Nah, walahu min hadis Aisyah radhiyallahu anha qala amara bi kabshi aqrana yaqa'u bisawadain wa yabruku fi sawadain wa yanzuru fi sawadi dhahibihi faqala ishhadi al-mudyan summa akhadaha fa'al ja'ahu thumma dabaha. Nih, wa qala bismillahi Allahu akbar min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, ada beberapa dari hadis ini, dari satu hadis yang bisa kita ambil. Hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, konsumsi sudah datang, tanda-tanda sudah mau siap. Amara bi kabshin aqrana yaqa'u fi sawadain. Rasulullah memerintahkan berkurban itu bi kabshin aqrana, dengan domba yang baru. Makanya ada beberapa teman kita, bukan di sini, itu kadang kekehnya kurbannya pengen dengan kambing sendiri. Kekeh itu karena dia memahami sebuah hadisnya secara tekstual. Secara tekstual. Jangan sampai kalau saya sendiri memang Rasulullah dengan kibas, tapi kita lihat kondisi. Yang pertama adalah kalau ada kawan-kawan kita memang membutuhkan untuk teman untuk patungan dengan sapi, dahulukan kepentingan sama-sama. Yang kedua, kemanfaatan. Manfaatnya yang mana? Tapi kalau sapi semua juga nggak bagus ya. Harus ada kambingnya karena ada orang yang suka kambing. Disinilah kadang letak ujian kita kepada kita. Jangan sampai kita kurban juga memaksakan diri kita. Tergantung manfaatnya, kemanfaatnya. Toh ada Rasulullah juga membolehkan ibu dan yang lainnya. Kalau saya ditanya mana yang lebih utama, lihat kondisi. Kalau saya tidak bisa langsung kibas yang paling utama. Ya. Dari sini diperintahkan bahwa ketika kita amal di kabshin aqrana, yang pertama adalah bertanggung. Ya qau bisawada. Ya qau bisawada itu artinya kalau di sini yang kakinya itu injakannya awalnya kan. Ya qau itu injakannya itu warna hitam. Waya beruku itu artinya perutnya warna hitam. Wayang buruk fisawara, dan matanya maksudnya warna hitam bildoni. Jadi kehitam semuanya. Bagaimana kata Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah berkata, ishhadi al-mujah. Kesinilah bawa cari pisau. Mujah itu tempat ya pisau saya. Summa akhada, kalau mengambil fa'ab rajahu, diletakkan summa membelinya. Membaca apa di sini? Wa qala bismillahi. Ingat tapi yang abal-abal terutama Pak Selamat kasih. Yang abal-abal ini harus jelas. Jangan terburu-buru menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Ingatin juga sama yang menyembelih. Minimal dia membaca bismillah. Ingatin ini. Bagus lagi ada yang abal-abal misalkan. Di sini dianjurkannya wa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kalau kita memahami hadis ini, Rasulullah menyembelih satu kambing. Tapi coba lihat doanya. Niatnya bismillahi, nyebut nama Allah. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah ini dari Muhammad dan keluarganya, wa min ummati Muhammad. Makanya para ulama ada yang menyampaikan cukup dengan satu keluarga. Cukup. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, bahkan wa min ummati Muhammad. Bisa Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah min Muhammad wa ali Muhammad wa min dzurriyyati
dzurriyyati Salman, dari keturunan Salman itu ke bawah semua. Rasulullah mengajarkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Bisa kita Allahumma taqabbal hadhihi udhiyah min Haji Slamet, min Haji Ibnu, min Haji ini wa min ahlihim. Apa itu ahlihim? Dan keluarga bagus banget itu dia begitu. Nabi Muhammad min ummati Muhammad, kita ditambahin min ahlihim. Nanti begitu Pak Salam sama. Bagus itu. Misalkan ini ada 7 orang sabda yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah. Ya Allah, terimalah sembelihan ini min Selamat Kasim, min Haji Selamat, min Fadil, min Ristanto, min Mufid wa ahlihim, dan keluarganya. Begitu. Enggak apa-apa, kita ikuti insyaallah sampai enggak kita hanya ikhtiar mengikuti sunnah Rasulullah, yang tahu adalah hanya Allah. Begitu ceritanya. Nah, ini ada lagi hadis yang lain. Imam At-Tirmidzi menyampaikan, mengingat saya ke sini. Jam 6 apa dia? Kana rajulu yudahi bisyati anhu. Ada salah seorang pada zaman Nabi sahabat Rasulullah menyembelih satu kambing. Wa an ahlihi wa an ahli baitihi, dan untuk keluarga rumahnya, maksudnya untuk keluarganya. Ada salah satu sahabat menyembelih kambing dan untuk keluarga juga. Fayaquluna, maka mereka makan dagingnya. Makannya berapa? Kalau maksimal 1/3. Wa yut'imu, dan mereka makan. Jadi dari hadis ini boleh satu kambing untuk satu keluarga kalau nggak punya. Kalau punya satu untuk keluarga. Kalau nggak punya patungan. Kalau nggak punya mengorbankan tenaga, pikiran, dan yang sejenisnya. Bisa jadi kita tidak berkurban karena kurbannya pada hari hanya bisa membeli buah-buahan, beli buah-buahan. Toh kita hanya bisa berkurbannya itu urusan salah, urusan Allah, karena bukan melihat besar atau kecilnya, tapi kita mau berkorbankan. Sebenarnya itu ngasih pisang misalkan pas kurban, atau saya mau makan-makannya aja, saya dari saya saja, misalkan 25.000 dikali 200 orang, jangan-jangan pahalanya banyak-banyak itu, karena dia memang sangat sulit. Misalkan kalau nggak punya sama sekali, hanya buat keluarga, korbankan waktu kita ikut-ikutan mau cincang dan sejenisnya. Karena sudah jam 6, materinya masih banyak, saya cukupkan saja. Nggak enak materi yang jam 5. Materinya cukup, masih banyak. Dan yang lainnya insya Allah ya udah biasa ya. Yang kurban itu tidak berbincang. Nih hati-hati nih Pak Sahabat, ketika menerima pastikan matanya, telinganya, kakinya. Dulu kita pernah kasus ya, kakinya apa pincang ya, bener nggak? Dan yang terpenting lagi, yang kurban kambing. Kenapa? Harga kambing sekarang sangat mahal. Kadang ada yang kurban kambing tidak mencukupi syaratnya. Nggak apa-apa, kita sampaikan, mohon maaf Pak, kurban hari ini belum mencukupi syarat. Itu pernah di sini ya, pernah ya? Dikembalikan. Nanti panitia punya kewajiban untuk mengingatkannya. Kalau nggak salah, kalau di aturannya kambing itu paling tidak kalau urutan umurnya 1 tahun ya. Kalau domba itu sekitar udah masuk ke 6 bulan. Kalau unta merah sapi itu umurnya sudah 2 tahun, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad